Ya, kali ini saya akan share dua materi dari Matematika Distrik dengan saya, Ang Sumantri, jurusan Teknik Informatika, Universitas Raharja. Berikut dua materi yang ingin saya share. Yang pertama adalah teori graph dan yang kedua adalah teori pohon. Teori graph. Graph digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Pemodelan matematis himpunan titik atau nodes atau vertex dan garis atau sisi atau edge. Nah, titik ini bisa kita lihat di sini. Nah, gambar di bawah ini sebuah graph yang menyatakan peta jaringan jalan raya menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Ini maksud dengan titik atau nodes, ini semuanya saling berhubungan. Dari Brebes ke Tegal ke Malang, titik inilah yang merepresentasikan titik atau nodes atau vertex tadi. Selanjutnya adalah definisi graph. Graph atau G sama dengan V E, yang dalam hal ini adalah V himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertis atau node, sama dengan V1, V2, titik-titik, VN. E himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul. Seperti ini. Ini ya. Ini adalah garis atau edge yang menghubungkan titik atau nodes yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini ada gambar dua. Yang A itu adalah graf sederhana, B graf ganda, dan C graf semu. Contoh 1 pada gambar 2, G1 adalah graf dengan vertex 1, 2, 3, 4. Nah, yang E, edge atau sisi 1, 2 ini ada E1 atau edge 1, kemudian ada 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Kemudian graf 2 adalah vertex 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sedangkan edge sama dengan 1, 2, 1 sampai 2, 2 sampai 3, 1, 3, dan seterusnya. Nah, untuk G3 vertex atau titik sama 1, 2, 3, 4. Kemudian edge sisinya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di gambar 2 ini masih sama. Nah, pada G2
sisi E3 sama dengan 1 sampai 3, dan sisi Edge 4 ini juga ada sisi Edge 4 1 3 dinamakan sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Pada graf 3 sisi E8 3 ketiga dinamakan gelang atau kalang atau loop karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Ini ya. Nah, kemudian lanjut ke jenis-jenis graf. Berdasarkan data ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana, seperti contoh gambar 1 tadi. G1 pada gambar 2 adalah contoh graf yang sederhana. Yang kedua adalah graf tak sederhana atau insimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana, unsimple graph. G2 dan G3 pada gambar 2 adalah contoh graf tak sederhana. Sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk teori graf. Dan selanjutnya saya akan lanjut ke teori pohon. Nah, yang kedua adalah teori pohon. Pohon atau dalam bahasa Inggrisnya tree telah digunakan sejak tahun 1857 oleh matematikawan Inggris yang bernama Arthur Cayley untuk menghitung jumlah senyawa kimia. Silsilah keluarga biasanya juga digambarkan pada bentuk pohon. Pohon atau tree adalah merupakan graf yang tak berarah, terhubung yang tidak memuat sirkuit sederhana. Diagram pohon dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan semua alternatif pemecahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pohon adalah suatu graf yang banyak vertexnya, sama dengan N1 jika graf tersebut tidak mempunyai lingkar atau cycle free dan banyaknya rusuk N1. Graf tersebut terhubung. Contoh ini dinamakan pohon, dan sedangkan ini bukan pohon karena ada sirkuit di sini. Lanjut. Hutan atau forest merupakan kumpulan pohon yang saling lepas. Dengan kata lain, hutan merupakan graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Ciri-ciri hutan banyaknya titik sama dengan N atau nodes. Kemudian banyaknya pohon sama dengan K, banyaknya rusuk N kurang K. Nah, sifat pohon yang pertama, misalkan G atau graf merupakan suatu graf dengan N buah simpul dan tepat N min 1 buah sisi, 1 buah sisi. Jika G tidak mempunyai sirkuit, maka G merupakan pohon. Ketiga, suatu pohon dengan N buah simpul mempunyai N 1 buah sisi. Keempat, setiap pasang simpul di dalam suatu pohon terhubung dengan lintasan tunggal. Kelima, misalkan G adalah graf sederhana dengan jumlah simpul N. Jika G tidak mengandung sirkuit, maka penambahan satu sisi pada graf hanya akan membuat satu sirkuit. Spanning tree mungkin kita lewatkan. Lalu juga ada rooted tree, pohon berakar. Rooted tree adalah
suatu tree yang mempunyai akar atau istilah-istilah atau unsur yang ada pada pohon berakar. Akar dinyatakan dengan lingkaran AN. Yang kedua, daun. Ketiga, cabang. Empat, tinggi level atau depth dalam suatu konteks, contoh seperti di bawah ini. R ini adalah akar, dan DHFKL adalah daun. Sifat utama pohon berakar itu jika mempunyai simpul sebanyak N, maka banyaknya ruas atau edge adalah N-1. Yang kedua, mempunyai simpul khusus yang disebut root atau akar. Jika simpul tersebut memiliki derajat keluar lebih besar sama dengan 0 dan derajat masuk sama dengan 0. Yang ketiga, mempunyai simpul yang disebut sebagai daun atau leaf.